Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa lil muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa ba'duhum setengah ulama martafa'a man irtafa'a bi kathrati sholatin wala saumin wala mujahadatin wa innama irtafa'a bil khuluqil hasan. Ma irtafa ora luhur derajate, ora luhur derajate sapa man wong sileman irtafa kang luhur derajate sapa man ora luhur derajate bi kasrati sholatin sebab akeh salat, yakni salat sunat, wala saumin lan ora sebab akeh puasa, wala mujahadatin lan ora sebab akeh mujahadah, wa inna ma irtafa'alan angin pastine dadi luhur derajate sapa man bil khuluqi sebab dene pakerti al hasani kang bagus. Jadi orang itu tidak akan tinggi derajatnya hanya sebab banyaknya sholat sunat, banyaknya puasa sunat, banyaknya mujahadah. Tidak cukup itu. Orang akan menjadi tinggi derajatnya itu bil khuluq al hasan, dengan akhlak yang baik. Tapi jangan kemudian diambil kesimpulan, oh nek ngono sing penting aku tak berakhlak mulia, salate sithik wae, salat sunate, puasane sunat rak tau, mujahadah rak tau. Jangan ditarik kesimpulan semacam itu. Sebab salat, puasa, mujahadah itu ya bagian daripada akhlak. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa akhlak dengan Allah itu adalah mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sholat, puasa, mujahadah adalah bagian daripada akhlak kepada Allah. Penekanan inna martafa bil khulqi al hasan, bil khuluqil hasan, ini penekanannya. Artinya ini bagian daripada tambahan. Coba kamu lihat, misalnya ada orang suka sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat itu wah sampai ratusan rakaat. Tetapi ketika bermasyarakat di masyarakat akhlaknya tidak baik, maka di mata masyarakat dia tidak akan dihargai meskipun suka sholat, suka sholat sunat. Puasa, ada orang puasa naun, setahun puasa terus, tapi akhlaknya dengan sesama manusia tidak baik, tidak ada orang yang menghargai orang yang puasa tersebut.
mujahadah. Ahli mujahadah, kalau mujahadah wah mempengnya bukan main. Tapi komunikasi dengan masyarakat, akhlak dengan masyarakat tidak baik. Sama, tidak ada orang yang menghargai. Lain dengan misalnya sholat sunat, ya sholat wajib ditambah sholat sunat sekedar, misalnya puasa wajib tambah sunat sekedar, mujahadah juga ditambah. Dia berakhlak yang baik di masyarakat, masyarakat akan menghargainya. Ya, terlebih sholatnya banyak, puasanya banyak, mujahadahnya banyak, tambah akhlaknya mulia. Ini luar biasa. Wa qala ngendika sapa Junaidu, Imam Junaid radhiya muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti anhu saking Al Junaid, arbaun utai perkara papat iku tarfau bisa ngangkat apa arba, ngangkat al abda ing kaula ila a'la darajati maling luwih dhuwur-dhuwure pira-pira derajat. Wa ing qallalan senajan siti apa amalu amale abad, wa ilmuhu lan ngilmune abad. Rupane patang perkara ala ilmu siji sifat aris, wat tawadu lan tawadu, wasakha ulan lumo, wa husnul khuluqi lan baguse budi pakerti. Ada 4 perkara yang bisa mengangkat derajat seorang hamba, bisa mengangkat derajat manusia di sisi Allah, bahkan juga di sisi manusia. Apa itu? Ya, al-hilmu satu aris, duwe ini sifat aris karo sepodo-podo. Wat tawadu, kemudian yang kedua adalah tawadu, sopan santun. Wasakhau lan lumo, ya, menjadi orang yang derma. Maka kamu harus berlatih dari kecil, berlatih menjadi orang yang derma, tentu sak derajat sak pangkat. Ya, karena apa? Kalau orang sudah membiasakan diri menjadi orang yang dermawan, ini nanti akan diberi kemudahan rizki oleh Allah. Karena ada pepatah as-shadaqatu tajlibur rizqa, sedekah itu bisa menarik rizki. Ada lagi anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib, ya, infakkan apa yang ada dalam sakumu, maka nanti rizki yang masih gaib akan datang. Ini luar biasa faidah daripada as-sakha. Maka santri-santri Manggisan, ya, jangan sampai menjadi orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu dibenci oleh Allah, dibenci malaikat, dibenci sesama manusia, dan kebakhilan tidak akan menarik rezeki. Yang keempat, wa husnul khuluqi, dan berakhlak yang bagus. Lagi-lagi husnul khuluq. Maka ketika menjelang libur seperti kemarin sudah saya jelaskan, ini bagi santri-santri yang di rumah, yang pertama harus kamu tonjolkan adalah akhlak. Ya, kepada kedua orang tua harus boso, cium tangan dengan baik. Selama di rumah bantu kedua orang tua, ya, bantu kedua orang tua, jaga nama alma mater pondok, ya, tampilkan akhlak
Bukan saja Allah yang senang dengan akhlak al-karimah, akhlak karimah, tapi tetangga-tetangga kamu, teman-teman kamu, guru-guru yang dulu ngajar kamu senang melihat kamu ada perubahan akhlak, ada peningkatan akhlak. Jangan sampai sebelum mondok dan sesudah mondok akhlaknya masih sama, masih suka manja, masih suka bermain yang tidak ada manfaatnya. Jangan. Dan saya peringatkan sekali lagi, santri-santri yang ada di rumah ini tidak boleh bermain-main di luar rumah atau bermain ke mana saja, tetap di rumah. Banyak banyak mujahadah, banyak membantu orang tua, dan termasuk ngaji, juga menghafal pelajaran-pelajaran yang memang masih dalam tahap hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husnul khuluqi sudah qala ngendika sapa faqihu rahimallahu taala, i'lam ngerti sapa sira anna thalabal ilmi teman setuhune murih ngelmu, mencari ilmu iku fardhatun banget, fardune sangat fardu, diikutkan wazan fa'ilun fa'ilatun, ini mempunyai faedah mubalaghah, mulai manane fardhatun banget fardune, ala kulli muslimin ing atase sahabat-sahabat wong Islam lanang wa muslimatin lan sahabat-sahabat wong Islam wedok, ala qadri ma ing atase kira-kirane barang sinema yahtaju kang butuh sapa kullu muslim, butuh ilaihi marang mali amri dini kadue perkara agamane kulli muslim, mimma nyatane barang sinema la buddha kang tan kena ora, atau biasa diartikan wajib, maksudnya kudu, cara saiki kudu lahu kadue kulli muslimin apa min akamil wudu'i nyatane pira-pira hukume wudu, wassolati lan hukume salat, wasairis syara'i lan hukume sakabehane pira-pira sekeri-kerine pira-pira syariat, wali umuri ma'asyihi lan kaduwe pira-pira perkara pengupah jiwane kulli muslim. Pengupah jiwa iku apa? Perekonomian. Wa malan barang srima waro adzalika kang tetep apa wa main dalam sak mburine mengkono-mengkono ahkamil wudu, sak mburine maksudnya selain iku laisa wa mau te barang srima waro adzalika kang tetep apa wa main dalam sak mburine mengkono-mengkono ahkamil wudu, iku laisa ora ana apa maurane ko bi fardin fardu khasin kang khusus, hasin kang khusus. Fa inna ta'allumaz ziyadati monggo temestune belajar tambahan, belajar tambahan iku fa huwa monggo utawi ta'allumuz ziyadah iku afdalul wa utama, wa inna tarkaulan temen setuhune tinggal ta'allum iku fala isma mengko ora ana jirise dosa iku mujud alaihi ngatasé kulli muslim, wa inna ma qulna lan angusne ngucapaken sapa ingsun inna ta'alluma miqdari ma yahtaju ilai faridatun, inna ta'alluma miqdari ma temen setuhune belajar kira-kirane perkara silema yahtaju kang butuh sapa talibule sapa kulli muslim butuh ilai maring maiku faridatun banget fardune, lianna Allah ta'ala karena maksudnya Gusti Allah ta'ala iku kala ngendika sapa Allah ta'ala fas'alu mongko padha takono sapa sira kabeh ahli zikri, ahli zikir. Ahli zikir itu siapa? Dzi ilmin, orang yang mempunyai ilmu, orang yang biasa disebut ulama. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh niku la ta'lamuna ora padha ngerti sapa sira kabeh ing ma. Dikatakan bahwa mencari ilmu itu faridatun bagi setiap muslim.
Ya, faridatun diartikan sangat-sangat wajib. Nah, ilmu itu yang dimaksud di sini itu adalah, yang dimaksud dari hadis ini adalah ilmu yang biasa disebut fardu ain. Ilmu yang setiap orang harus tahu, seperti tentang wudhu, tentang sholat. Ibarat perempuan itu tentang haid, santri putri harus tahu. Ya. Kalau bagi lelaki berarti mempelajari haid tidak wajib. Kalau bagi perempuan tidak boleh tidak, yakni wajib, yang disebut fardu ain. Ya. Dan ilmu-ilmu lain seperti ilmu tentang pergaulan. Ya, bagaimana hukum bergaul dengan, misalnya dengan orang yang tidak seagama, aturan mainnya seperti apa, bagaimana ketika bergaul dengan orang yang usianya di atas kita, etikanya seperti apa, itu fardu ain. Kemudian cara berpakaian yang benar seperti apa, ketika kita di luar rumah seperti apa, itu juga fardu ain, karena setiap orang mesti melakukannya. Nah, yang fardu ain, yang faridu ala kulli muslimin dan musliman itu yang semacam itu. Sebab ada ilmu yang mempelajarinya itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah seperti apa? Seperti ilmu tentang jahit menjahit. Ini harus ada yang belajar jahit menjahit, itu fardu kifayah. Ya, hitungannya seperti apa? Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ibarat Kabupaten Wonosobo atau katakanlah ibarat Kecamatan Mojotengah, misalnya membutuhkan 100 orang penjahit untuk mencukupi baju-bajunya orang Mojotengah, ya berarti yang 100 itu kifayah. Kalau sudah lebih dari kecukupan, maka tidak fardu ain, fardu kifayah lagi, tapi menjadi jawaz hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa Gusti Allah. Wa qala ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala fi ayatin, dalam ayat uhur kang meneh. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Wa qalu lan padha ngucap sapa ahli nar, ahli neraka, orang-orang yang ada di dalam neraka, lau kunna lamun on sapa kita niku nasma'u ngrungokake sapa kita ana aqilu utawa angen-angen sapa kita maing barang sene, maka kunna kang ana sapa kita niku min ashabis sairi, saking bira-bira wong kang padha manggon ing dalam neraka sair. Fa ahbarahu nuli ngabari hum ashabis sair subhanallahu taala Gusti Allah taala yen annahum tamassatuhuni ashabus sair, annahum tamassatun ashabus sair iku saru padha dadi sapa ashabus sair, dadi min ahlin nari saking ahli neraka. Kenapa? Lijalim karena tine bodone ashabis sair. Wa rawalanus riwayataken sapa makhul an Ali bin Abi Thalib saking Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, inna nabiyya tamassatune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa kanjeng Nabi, tolabul ilmu utawi murih ilmu iku faridatun banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wedok. Wa fi khabari lan ketutur ing dalem hadis kang akhara kang meneh, utlubu padha murya sapa sira kabeh al ilma ing ilmu walau bisini lan senjata ing dalam negara Cina. Fa inna talabal ilmi monggo temestune murih ilmu iku faridatun banget fardune
ala kulli muslimin ing atas saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Jadi ini hadis populer, utrubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Lalu orang menafsiri sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ada yang bertanya, kenapa sih Rasulullah itu mengatakan carilah ilmu meskipun di Cina? Lalu ada yang menjawab, karena ketika itu di Cina itu banyak ya ilmu pengetahuannya sudah tinggi. Kalau melihat dari redaksinya itu adalah walau bisin, utrubul ilma walau bisin itu lebih kepada cara istilah saja untuk menggambarkan jauhnya dari Mekah sampai ke Cina. Artinya apa? Makna yang ditekankan di situ adalah carilah ilmu ya meskipun di tempat yang jauh. Itu lebih kepada semacam itu. Ya seperti kita kan biasa ngomong-ngomong yang semacam istilah itu. Wis ngene iki, kowe ojo ngolah ngalih, kudu pindah paribasan Langut ambruk, ora kena pindah, ora mung paribasan. Istilah Jawa itu carilah ilmu meskipun di Cina. Ya, carilah ilmu paribasan nang Cina itu menggambarkan jauhnya. Bukan semata-mata memang harus ke Cina. Bukan. Ini ada orang yang menafsirkan begitu. Tapi ada orang yang menafsirkan lagi, ya memang ketika itu di Cina itu banyak hal-hal yang memang harus diketahui. Ya, secara tidak langsung sekarang lagi musim corona. Timbulnya corona, penyakit corona, ya, COVID-19 itu dari Cina. Ketika baru timbulnya corona dari Cina itu masyarakat dunia banyak yang mencemooh dengan Cina atas kecerobohannya. Memang orang-orang Cina itu kan kalau melihat cara makannya atau apa yang dimakan itu memang sangat menjijikan. Ada ular dimakan, ada ada ular, ada tikus, ada kodok, macam-macam, itu sangat menjijikan. Sehingga ketika itu orang-orang masyarakat dunia menyalahkan Cina karena memang orang Cina itu begitu, itu ceroboh. Tapi begitu Cina mampu memberantas corona, menghilangkan corona, dan berhasil memberantas corona, sekarang masyarakat dunia baru sibuk bagaimana mengatasi corona. Amerika yang katanya negara termodern, sekarang justru negara yang paling banyak masyarakatnya terserang corona. Yang paling banyak di dunia ini yang mati karena corona itu adalah Amerika Serikat. Dunia, masyarakat dunia di negara-negara, karena memang tidak satu negara pun yang tidak terserang corona. Itu di mana-mana sibuk semuanya. Nah sekarang itu masyarakat dunia itu mulai terus mencari ilmu, ngangsu ilmu sekang Cina. Bagaimana Cina ini mengatasi penyakit corona ini, virus corona ini? Kok begitu cepatnya mampu mengatasinya ini? Nah sekarang masyarakat dunia itu memandang Cina. Jadi mungkin ada benarnya utrubul ilma walau bisin. Itu di sini nih, carilah ilmu meskipun Cina. Nyatanya ini tentang corona itu konkret. Amerika ya belajar ke Cina, Indonesia belajar ke Cina, bahkan Indonesia bukan saja belajar dari Cina, tapi peralatan medis kemarin baru beberapa hari yang lalu itu mendatangkan dari Cina. Semua negara-negara di dunia itu sekarang belajar dengan Cina. Jadi ada benarnya, bukan ada benarnya, benar yang dikatakan oleh Rasulullah, utrubul ilma walau bisin. Ini
relevan untuk sepanjang masa. Jadi Allah itu memang begitu itu. Apa yang dikatakan Rasul kan mesti benar. Ya, dawu utrubul ilma walau bisri itu relevan sepanjang jalan, dan sekarang itu tentang dunia medis. Ini sangat relevan sekali kalau kita diperintah untuk belajar ke Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'udin lan den riwayataken saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu tamassuda Abdullah bin Mas'ud iku kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, alaikum. Ini bahasa seruan. Ailzamu alaikum manan netepono sapa sira kabeh bil ilmi kelan ilmu qabla ayyuk batain dalam sadurunge ento den jabut apa ilmu wa qabduhu utawi den jabute ilmu iku ayyadhaba ento ilang apa ashabu pira-pira wong kang duweni ilmu. Ya, jadi kamu mulazamahlah, lazimkanlah belajar ilmu. Ya, lazimkanlah belajar ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Lalu bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Yaitu mencabut atau mematikan orang-orang yang punya ilmu. Matinya orang-orang yang punya ilmu itu tanda ilmu hilang. Walaikum lan tapana sapa sira kabeh bila ilmi kalan ilmu, bila ilmi kalan ilmu fa inna ahadakum mung temen satune salah suci nira kabeh kula yadri ora ngerti sapa ahad mata kapan yaftaqiru butuh sapa ahad ilai maring ilmu ilai maring ilmi tsumma takallama nulim bicara sapa al-faqih, tulis al-faqih bicara atau ngendikani sapa al-faqih annasa menungso fitula biziyadatin dalam murih tambahan. Qala ngendika sapa ba'dhum setengah ulama idza ta'allama in dalam mereka belajar sapa man minal ilmi saking ilmu belajar miqdaro ma ing kira-kirane barang silema yahtaju kang butuh sapa man butuh ilahi marang ilmu. Yo yang bagi muka prayoga apa yasyaghila yento ketungkul atau sibuk sapa man bil amali kalan ngamal bi kelawan ilmu wa yatrukalan yento ninggalaken sapa man at-ta'alluma ing belajar. Wa qala ngendika sapa ba'dun nas sebagian menungso idza istaghala indala mari kare ketungkul sapa huwa man bi ziyadati ilmin kalabil ilmi kelawan nambah ilmu. Fahuwa mengkotawi istighal biziyadah iku afdalul luwih utama. Fahuwa mengkotawi istighal biziyadah diambil dari kata-kata istighal kuwi dicukup mastare. Fahuwa mengkotawi istighal biziyadah ditulis iku afdalul luwih utama ba'da alla yadkhula in dalam sawise yen ora mlebu apa nuksonu kekurangan fi faraidin dalam biro-biro fardu iman. Idealnya orang itu kalau belajar ilmu belajar mempeng terus ada termin-terminnya. Belajar dulu termin pertama belajar mempeng terus nanti kalau sudah hasil berapa berhenti belajarnya dulu kemudian diamalkan semuanya. Setelah diamalkan semuanya belajar lagi diamalkan lagi. Itu idealnya begitu itu bagi tentunya masyarakat. Kan ada sebuah ungkapan barang siapa yang mengamalkan apa-apa ilmu yang telah dia pelajari, yang telah dia tahu, maka allamahullahu ma lam ya'lam. Allah akan memberinya ilmu yang dia semula nggak tahu. Ini yang biasa disebut ilmu laduni. Jadi kalau orang kepengen ilmu laduni, ia harus mengamalkan ilmu yang ada.
Meskipun ijazah puasa Pak, puasa apa? Nyuwun poso ijazah laduni. Mangke berladunian ijazah ladunian romangsane babare balik krembyang sing urung apal langsung trontong apal kabeh. Sing urung iso kabeh rumangsane kaya ngono kuwi. Lah nek kaya ngono kuwi nyerahi karo pondok, anane wong puasa tok. Ya ndak. Itu bagian daripada ikhtiar, tapi semuanya tetap kembali kepada ikhtiar-ikhtiar lain, tidak itu satu-satunya. Ya kan ada puasa yang kepengen laduni ono. Nah yuk orang mempeng. Puasa bola-balik ini orang mempeng ya orang berhasil. Jadi tentang doa, kita itu wajib berdoa dan harus yakin berdoa. Yakin bahwa apa yang kita minta itu diijabah, harus yakin. Dikasih ijazah, kamu harus meyakini dengan yang ngasih bahwa ini mandi. Kamu harus meyakini bahwa doa yang dikasihkan kepada kamu adalah mandi. Kemudian kamu mengamalkan doa itu juga harus yakin bahwa itu mandi. Kudu yakin. Tapi harus tahu bahwa cara Allah mengijabah doa itu ya tetap disesuaikan dengan kebijaksanaan dan kehendak Allah. Tapi bahwa dikasih iya. Maka kan ada, dulu pernah saya jelaskan, Allah mengijabah doa kepada manusia itu dibagi dengan berbagai cara. Satu, ada yang diberikan di dalam dunia ya. Jadi apa yang kita minta diberikan di dalam dunia. Diberikan di dalam dunia saja ini macam-macam. Ada yang begitu berdoa langsung mustajab. Kayak orang minta hujan, ya Allah mohon diberi hujan, langsung beres hujan. Minta terang, ya Allah minta terang, langsung terang. Ada yang mustajabnya doa itu dari berdoa sampai diijabah itu tempo waktu seminggu. Ada yang tempo waktu sebulan. Ada yang tempo waktu setahun. Ya, bahkan ada yang seperti Nabi Musa alaihissalam dari mulai berdoa sampai diijabah 40 tahun. Ada yang diminta baru diijabah ketika sudah mau mati. Itu ada. Ini yang diberikan di dalam dunia. Ada pula apa yang diminta oleh manusia itu diberikan di akhirat nanti. Difungsikan satu untuk menebus dosa-dosa yang telah dilakukan. Misalnya orang minta jadi orang kaya, mujadah apa-apa diwaca mempengera karuan, waqiah dibaca, nariyah dibaca, duha lakoni, apa itu ora suki-suki, husnudzonlah dengan Allah. Barangkali mungkin masih menunggu waktu yang tepat. Kapan? Mantep wae. Kalau tidak, husnudzonlah kepada Allah. Barangkali apa yang diminta itu difungsikan untuk menebus dosa. Ya. Nah ini yang lebih tahu itu Allah manfaatnya mana. Ini orang cuma minta kaya, padahal kaya di dunia ini orang kalau jadi orang kaya mungkin pala kementus, heman-heman, yo tak kei apa yang diminta tak kei, ning tak gunake nggo nglebur dosa ada. Ada yang difungsikan menjadi tabungan akhirat. Ya, tidak diberikan di dalam dunia, tidak difungsikan untuk melebur dosa, tetapi ditabungkan untuk akhirat. Karena pertimbangan Allah, ini orang pahala ibadahnya, ini orang bekal untuk hidup di akhiratnya masih minim tabungannya. Dia kebetulan minta ini, tidak saya kasihkan di dunia, tapi saya tabungkan buat akhirat. Ini mungkin begitu. Sehingga itu banyak wali-wali menjadi pedagang, ndonga muga-muga laris mandi. Iki gelo, walah ya Allah kaya hamono. Aku mbiyen nang donya dongane ora tau mandi, disimpen saiki wae wala utuh iki. Itu kadang begitu. Ya.
Disinilah kenapa maka Allah itu nggak bisa kita paksa. Allah nggak bisa kita skeneriokan. Pokoknya kita Allah paksa. Kan Allah di dalam dunia sudah menyediakan doa-doa yang mustajab. Ini dibaca saja, kita paksa Allah. Ini nggak bisa, tetap sesuai dengan iradah Allah, kehendak Allah. Allah di dunia kan sudah menciptakan misalnya tempat-tempat mustajabah kayak di Mekah. Di Mekah itu di Multazam itu mustajabah. Kemudian saat bertawaf itu juga mustajabah. Di makam Hijr Ismail, di makam Ibrahim mustajabah. Di Hijr Ismail mustajabah. Di Raudhah istijabah. Kalau Allah itu bisa kita paksa dengan tempat, kalau Allah itu terikat dengan tempat, sing paling menangan wong Arab kuwi engko. Arab bal-balan mamane ben juara dunia langsung pokoknya Raudhah diblokir. Kenapa? Ini pemain sepak bola harus berdoa agar menjadi juara dunia. Terus mau perang langsung Multazam di Mekah diblokir. Loh, kok diblokir kenapa? Ini tentara-tentara Arab Saudi mau berperang, mau berdoa. Loh, yang paling menangan Arab. Kalau Allah bisa ditekan dengan tempat, nggak bisa. Ya, kita itu hanya husnudzon saja kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Cara Allah mengijabah doa kita itu disesuaikan tentunya dengan kebijakan dan iradah Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan di. Wa hadzal qawlu tikal qawliku as-sahhu lawi sahih. Fa amma hujjatut taifi mengko anapun utawi hujjahe ahli Taif, argumentasine orang-orang Taif. Pantan orang-orang Taif. Hujjatut taifi hujjahe pantan. Al-ula kang pertama iku fama mengko barang sini marawa kang wis ngriwayataken sapa Ja'far bin Burqan, Ja'far bir Burqan an Maimun bin Mahran sing Maimun bin Mahran an Abi Darda sing Abi Darda qala ngendika sapa Abi Darda wailun wallahu alam. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'iman hamdan syari hamdan ya rabbal. Allahumma razzuq talamidana wa talamidatina ya Allah himmatan 'aliyatan wa 'uluman nafi'atan mubarakatan warzuqhum imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.